Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kembali lagi di Harir Channel. Untuk kali ini kita akan belajar tentang peta konsep moderasi beragama. Ini merupakan sebuah rangkuman yang saya rangkum sendiri dan saya berniat untuk berbagi agar kita semuanya paham bagaimana tentang konsep-konsep moderasi beragama, apa dampak, apa pentingnya, dan hal-hal negatif yang lainnya, dan nanti kita terapkan di contoh soalnya. Ini sebagai pondasi kita agar kita nanti ketika menjawab soal bisa gampang dan bisa menjawab dengan jawaban yang tepat. Oke, langsung saja kita lihat slide pertama ini. Moderasi beragama itu mempunyai 4 indikator ya. Mohon maaf ini saya memakai HP karena keterbatasan media ya. Tidak apa-apa, yang penting kita tetap belajar. Moderasi beragama itu ada 4 indikator yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah komitmen kebangsaan ya ini. Oh maaf. Nah, komitmen kebangsaan, kemudian toleransi, anti kekerasan, dan akomodasi terhadap budaya lokal. Komitmen kebangsaan ini merupakan komitmen kita terhadap negara yang dimana di dalamnya terdapat Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, yang di situ kita harus menaati apa-apa yang terkandung di dalam konstitusi tersebut. Agar apa? Agar kita nanti bisa mempertahankan persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Secara singkat seperti itu. Kemudian toleransi. Toleransi ini bagaimana kita menghargai, menghormati perbedaan, baik itu dari agama, ras, suku, budaya, dan lain-lain. Kemudian anti kekerasan ini menolak terhadap kekerasan dan tidak menyetujui kekerasan ya. Kemudian akomodasi terhadap budaya lokal. Bagaimana kita menerima kebudayaan dengan tetap kita mempertahankan nilai-nilai ajaran agama secara secara seimbang. Oke, ini merupakan 4 indikator moderasi beragama yang harus kita pahami betul. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di dalam komitmen kebangsaan ya, karena ini erat kaitannya dengan nasionalisme, nanti ketika komitmen kebangsaan itu kita pegang teguh, nah ini memunculkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme, nanti muncul patriotisme, bela negara, dan lain-lain. Nah, ketika komitmen kebangsaan ini tidak kita landasi dengan prinsip-prinsip dalam moderasi beragama, nanti di slide berikutnya ada. Nah, ini akan menimbulkan Calvinisme. Calvinisme itu bagaimana kita lebih mengunggulkan negara kita, artinya terlalu cinta terhadap negara dan merendahkan negara lain. Ini ketika berlebihan ya, saya kasih tanda plus ini, ketika berlebihan maka akan menimbulkan Calvinisme ini. Ini Calvinisme itu adalah rasa cinta dan bangga terhadap negara secara berlebihan, nanti akan timbul sifat-sifat atau sikap yang lebih merendahkan kepada negara lain. Kemudian kalau seimbang ya, kalau seimbang artinya tidak berlebihan ya, tidak terlalu merendahkan, itu akan timbul rasa nasionalisme. Nah, ini yang kita harapkan, nasionalisme ini. Nah, kemudian nanti kalau tidak menerapkan atau tidak berpegang teguh kepada bangsa, komitmen kebangsaan ini artinya tidak menjalankan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, kemudian Undang-Undang Dasar, maka akan timbul radikalisme. Radikalisme itu merupakan sebuah paham ya yang ingin mengganti ideologi Pancasila ini sesuai dengan apa yang mereka inginkan, dan nanti biasanya itu menggunakan sebuah kekerasan untuk memenuhi apa yang diinginkannya, mewujudkan apa yang diharapkannya. Nah, jadi ada 3 ya. Calvinisme itu bahkan lebih, ini bisa lebih, ini cuma secara ringkas saja. Calvinisme itu yang berlebihan ya,
Kalau nasionalisme itu setara, artinya seimbang, ya, ya cinta-cintaan dan tidak kurang tidak lebih. Kalau radikalisme itu kurang ini, kurang dalam wawasan kebangsaannya, ini kurang. Kemudian kita ke toleransi, ya. Kalau toleransi itu nanti ketika toleransi itu terlalu berlebihan, misalkan ketika kita mempunyai seorang teman, kemudian diminta untuk mengantarkannya ibadah, ya. Nah, kita tidak hanya mengantarkannya, namun juga ikut di dalam ibadah mereka, dalam prosesi peribadatan mereka. Lah, itu termasuk kepada sikap ekstrim. Itu melebihi dari toleransi, berlebihan. Ya, nanti akan muncul muncul ekstremisme ini, ya. Ekstremisme berarti berlebihan ini. Kemudian kalau nanti tidak menerapkan sikap saling menghargai, menghormati perbedaan baik agama, ras, suku, budaya, nanti akan muncul sikap intoleransi. Ini tidak tidak mau menghargai. Nah, ini dan negatif ini, tidak mau menghargai artinya di sedikit-sedikit salah, sedikit-sedikit menyalahkan dan lain-lain, itu intoleransi ini. Kemudian yang anti kekerasan sekarang. Anti kekerasan ini adalah bagaimana moderasi beragama itu berusaha untuk menolak kekerasan dalam bentuk apapun. Nah, ketika ini nanti tidak dijalankan, ya, anti kekerasan ini tidak dijalankan, maka nanti akan timbul, ya, timbul terorisme, ya, premanisme. Nah, ini bentuk kekerasan dan lain sebagainya, ya, dan seterusnya. Ini masih banyak anti kekerasan, dan ini ada undang-undang yang mengatur tentang hak asasi manusia, kemudian KUHP dan lain-lain. Itu. Kemudian yang terakhir, akomodasi terhadap budaya lokal. Maaf, tertutup ini. Gimana cara? Oh, bisa. Akomodasi terhadap budaya lokal. Ini bagaimana kita bisa menerima budaya yang ada, ya, budaya yang ada kita terima selama itu tidak menimbulkan perpecahan negara kesatuan Republik Indonesia dan tidak ada unsur dalam merendahkan agama lain, ya, penistaan agama dan melanggar undang-undang, misalkan melanggar peraturan seperti merendahkan hak seorang wanita. Nah, budaya yang merendahkan hak seseorang, nah, itu kita terima. Nah, dan tantangannya nanti etnosentrisme ini. Tantangannya etnosentrisme ini bagaimana ini lebih ke terlalu menganggap baik budaya sendiri. Ya, hampir sama dengan Calvinisme, tapi kalau Calvinisme tadi adalah bangsa, kemudian etno ini adalah budaya. Jadi budaya misalkan suku Jawa, ya, suku Jawa atau budaya A itu lebih bagus daripada budaya B dan lebih merendahkan ke yang lain. Nah, itu. Kemudian dalam batas ini harus ada batasannya, ya. Budaya ini harus ada batasannya. Artinya kita harus seimbang. Nanti ada inklusif dan eksklusif. Oke. Dari sini kita bisa memahami bahwa ini keempat indikator ini pasti ada tantangannya. Pasti ada dampak negatifnya bila kita tidak melaksanakan, dan nanti kita lihat ke slide berikutnya. Nah, ini dampak-dampak yang sudah disebutkan tadi, ya. Ini Calvinisme, dampak yang negatif-negatif, ya. Ini itu bisa dibentengi atau bisa dicegah, ya, dengan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 keenam prinsip ini. Bahkan ada yang menambahkan tegak lurus dan lain-lain. Yang pertama moderat, ya, seimbang, adil. Adil itu menjalankan apa, ya, segala sesuatu dengan adil. Adil itu tidak harus sama, artinya sesuai dengan porsinya masing-masing. Kemudian seimbang, seimbang antara apa, ya, antara misalkan antara eh, dunia dan akhirat itu seimbang. Nah, kemudian toleransi, bagaimana kita
menghargai, menerima, menghormati perbedaan dalam apapun, setara ya. Kalau setara itu hak dan kewajiban itu setara, terus memandang tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, dan status sosial dan lain-lain itu setara. Ini kemudian musyawarah, ini musyawarah itu ya sesuai dengan sila keempat kemarin ya, musyawarah dialog. Kalau di dalam moderasi beragama itu lebih sering menggunakan kata-kata dialog ya, antar agama misalkan. Nah itu dengan keenam prinsip ini ya, ini bisa menghilangkan Calvinisme, kemudian radikalisme, ekstrim, intoleransi, terorisme, premanisme, etnosentrisme lah. Di dalam soal biasanya dari nanti di akhir ada. Nah, ini kita bahas selanjutnya dulu. Moderasi beragama itu adalah sikap tengah ya, tengah di antara kedua hal ini. Ya, di antara kedua hal ini yaitu inklusif dan eksklusif. Inklusif itu secara singkat kita bisa menerima ya, bisa memahami dengan kata-kata terbuka ya, terbuka. Eksklusif itu, kalau eksklusif itu bagaimana kita tertutup. Arti tertutup itu ya menganggap bahwa ajaran agamanya lah yang paling benar, dan menganggap ajaran yang lain itu tidak benar atau sesat. Nah, ketika eksklusif ini nanti akan timbul intoleransi, kemudian menciptakan perpecahan. Nah, ini negatif. Ini terlalu tertutup ini, terlalu tertutup. Nah, di mana letak moderasi beragama itu? Letaknya adalah di tengah-tengah. Jadi tidak terlalu terbuka sekali dan tidak juga terlalu tertutup sekali. Artinya seimbang. Nah, itu letak moderasi beragama. Nah, itu bisa kita terima nanti di dalam soal, biasanya dikaitkan dengan masalah-masalah agama, misalkan adat ya. Adat, ketika ada adat yang terlalu menyalahkan atau terlalu melanggar dengan ajaran agama, itu bagaimana sikap kita lah itu. Nanti kalau terlalu eksklusif berarti langsung menyalahkan dan menganggap sesat. Misalkan terlalu terbuka ya nanti bisa mengurangi nilai-nilai pokok dari ajaran agama kita ya, ajaran agama kita. Jadi kita harus moderat. Selama itu bisa kita lihat hal-hal yang positif ya, ada nilai positifnya, maka kita harus menerimanya. Oke, bisa kita pahami dari sini. Kemudian kita lanjut ke soal ya, contoh soalnya. Di lingkungan kerja Anda ada seorang yang dikenal sangat kritis terhadap semua hal. Ia sering mengomentari. Nah, ini sering mengomentari kebiasaan rekan lainnya ya. Suatu hari ia mengkritik acara adat yang diadakan oleh salah satu rekan Anda dengan alasan tidak sesuai dengan ajaran agamanya. Ada yang rekan kerja yang sukanya itu mengkritis ya, kemudian mengomentari kebiasaan rekan lain, kemudian mengkritik, suatu saat itu mengkritik acara adat yang telah dilakukan oleh rekan kerja Anda. Karena apa? Wah, itu tidak sesuai dengan ajaran agama saya. Tindakan Anda yang tepat melihat rekan kerja tersebut adalah, ini kan pendapat pribadi ini ya. Tindakan yang tepat adalah A. Menegur rekan kerja tersebut secara langsung di depan rekan lain agar ia berhenti mengkritik lah. Ketika A ini ya, ini menegur ini bagus, Nah, namun di depan rekan lain ini apakah bagus? Ini lebih ke membuat atau mempermalukan ya, mempermalukan rekan Anda tersebut. Karena apa? Karena Anda menegur itu di depan rekan lain. Ya, yang A ini min ini. Kemudian yang B, menghindari interaksi dengan rekan tersebut karena itu sudah karakter sejak dulu. Nah, ini justru tidak bersikap kritis. Kita seharusnya tidak seperti itu. C, segera bertamu ke rumah rekan tersebut untuk membahas tindakan serta solusinya. Nah, ini
merupakan solusi yang dari A, B, ya C ini termasuk bagus ini, positif ini. Karena apa? Karena ini empat mata, kemudian secara pribadi dan kita membahas tindakan dan solusinya. Ini merupakan kalau di dalam metode Iceberg ya atau metode U ini merupakan bagaimana kita itu rethinking, rethinking ya, rethinking. Kita melihat akar masalahnya, kemudian kita kasih solusi. Nah, yang D melaporkan rekan ke pimpinan kantor agar dia bisa lebih diam dan menutup mulutnya. Melaporkan ini bukan solusi ya. Kita bukan tidak memberikan solusi yang tepat ya ini. Melaporkan rekan ke pimpinan kantor. Bahasa Jawanya wadul ini, tidak pas. Maka jawaban yang paling tepat dari keempat pilihan ini adalah C ini. Oke, dari situ kita bisa paham bahwa konsep-konsep atau peta konsep ini tadi harus kita pahami betul agar nanti ketika menjumpai soal-soal yang dibenturkan dengan masalah seperti tadi, kita bisa menerapkannya dan menjawabnya. Karena biasanya soalnya seperti tadi ini, seperti narasi-narasi seperti ini ya. Oke, cukup sekian video kali ini, sedikit yang bisa saya bagikan. Semoga ada manfaatnya. Kita bertemu di video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.